Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama Beranda Nusantara. Kita langsung ke informasi berikutnya. Hingga hari terakhir kejuaraan nasional panahan antar pusat, pembinaan dan latihan pelajar atau daerah dan sekolah khusus olahraga seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Tarakan, Kalimantan Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi kontingen peraih medali terbanyak, sementara Kaltara yang menjadi tuan rumah justru berada di urutan ke-10. Kejuaraan Nasional Panahan Antar Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar atau Daerah dan Sekolah Khusus Olahraga Seluruh Indonesia yang digelar di Kota Tarakan, Kalimantan Utara telah memasuki hari terakhir. Namun hingga 24 Mei siang, posisi Kaltara selaku tuan rumah harus puas menduduki peringkat ke-10 untuk PPLD dengan total 3 medali perak, sedangkan untuk tingkat PPLP berada di peringkat ke-13 dengan 1 medali perak. Walaupun begitu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltara Obed Daniel Lumban Tobing mengatakan tetap mengapresiasi para atlet Kaltara. Dia menyebut mereka masih berpeluang untuk mendapatkan medali emas. Walaupun kemungkinan untuk mengejar Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di peringkat pertama tentu sangat sulit. Dia menyebut para atlet dari Kaltara sudah menunjukkan kerja keras maksimal dengan perolehan 4 medali. Namun, dia tetap akan melakukan evaluasi secara menyeluruh atas sisi-sisi yang harus diperbaiki ke depannya. Karenanya berharap mereka bisa menjadi cikal bakal atlet berprestasi. Kaltara untuk PPLPD-nya ada di urutan ke-10. Sehabis ini nanti kita akan adakan evaluasi secara menyeluruh, mana kita nilai nanti dari mana sisi kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki ke depannya. Hingga hari terakhir pertandingan kejurnas panahan, Daerah Istimewa Yogyakarta memimpin dengan perolehan medali terbanyak, dengan jumlah akhir mencapai 23 medali, disusul DKI Jakarta dengan total 16 medali. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Program 1000 kata positif gencar disosialisasikan di Sekolah Dasar Kota Bogor yang diharap bisa membuat anak belajar tutur kata positif dan perilaku baik sejak dini. Program yang diinisiasi Jabar Bergerak Kota Bogor sejak tahun lalu itu diharap bisa membantu mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Program 1000 kata positif atau Serbukatif adalah kegiatan yang diharapkan bisa membuat anak belajar tutur kata positif serta perilaku baik sejak dini. Program ini disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor bersama Jabar Bergerak Kota Bogor di SD Kedung Badak 4 Bogor, Selasa 23 Mei, yang diikuti hampir 200 anak usia kelas 1 hingga 6 SD. Sejak tahun lalu, program ini sudah disebarkan ke hampir 20 sekolah dasar. Sederhana ya, ingin anak-anak ini berkarakter yang akan menjadikan generasi di tahun 2045 itu adalah generasi yang berkarakter baik, selain itu juga berkata yang baik, karena kan di era seperti ini tuh kekerasan, pelecehan, bullying itu timbulnya salah satunya dari kata-kata yang tidak baik ini gitu. Selain mengajarkan anak untuk berkata dengan cara positif dan sopan santun, para siswa belajar cara berkomunikasi yang baik dengan metode menyenangkan, seperti mendongeng menggunakan boneka. Sosialisasi tentu harus ada sebuah interaksi, harus ada suasana yang menyenangkan, sehingga program-program yang dilakukan bisa terserap dengan baik, bisa diterima dengan baik, dalam suasana nyaman, menyenangkan, dan program itu bisa berjalan dengan baik. Karena inilah konsep dari pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Program ini diharapkan tak cuma diberikan kepada murid SD, tapi juga untuk murid tingkat SMP dan SMA. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Puluhan peserta memamerkan produk inovasi pada Lomba Kreativitas dan Inovasi 2023 di Teknopark Solo, Jawa Tengah.
Lomba tersebut digelar sebagai upaya menampilkan hasil pengembangan karya kreativitas dan inovasi dari pelajar dan kelompok masyarakat untuk membangkitkan kembali perekonomian Solo dan sekitarnya. Krenova 2023 atau Pameran Lomba Kreativitas dan Inovasi di Kota Solo digelar pada 24 hingga 25 Mei 2023. Pameran dengan kategori pelajar dan masyarakat umum ini bertujuan untuk menggerakkan semangat inovasi serta menginspirasi perkembangan ide-ide kreatif di kalangan masyarakat Solo. 73 peserta dari kalangan pelajar dan masyarakat umum ikut dalam gelaran ini. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Balitbangda Kota Solo, Tri Rusnita, saat ditemui di Solo Technopark pada Rabu 24 Mei mengatakan, Krenova diselenggarakan setiap tahun sejak 2015 oleh Pemkot Solo. Ini kita buat seperti pameran, jadi inovasi itu dipamerkan, didisplay, kemudian bisa dilihat oleh masyarakat, kemudian juga ada hiburannya ya, ada live musiknya, kemudian paparan. Nah, paparan itu juga yang selama ini paparan peserta lomba hanya disaksikan oleh juri, tetapi ini bisa disaksikan oleh masyarakat. Untuk kategori yang dilombakan mengacu pada kearifan lokal Kota Solo, antara lain pertanian dan pangan, kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, dan industri kreatif. Salah satu peserta dari SMA Negeri 3 Solo mengaku senang bisa mengikuti acara ini. Jadi kami dari SMA 3 Surakarta menciptakan produk yaitu Saligaruk yang merupakan sabun pelembab kulit. Nah, jadi sabun ini tuh berasal dari limbah kulit buah naga dan kulit jeruk. Nah, mereka ini memiliki kandungan flavonoid yang bisa melembabkan kulit. Nah, selain itu penggunaan dari limbah kulit buah naga dan kulit buah jeruk ini tentu saja akan lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi jumlah limbah yang beredar di sekitar kita. Pemerintah Kota Solo berupaya mendorong warganya berkarya dengan teknologi. Nantinya, para pemenang tidak hanya diberikan uang serta piagam, namun juga didampingi di kawasan Sains dan Teknologi atau Teknopark Solo sampai proses pemasaran produk dan mendapatkan hak kekayaan intelektual atau haki. Dari Solo, Jawa Tengah, Didik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Dalam rangka memperingati HUT ke-66 Kalimantan Tengah, ragam budaya dalam bentuk karnaval dipamerkan di Festival Budaya Isen Mulang 2023 pada Rabu 24 Mei. Karnaval yang menampilkan parade tarian diiringi musik tradisional Dayak ini menjadi magnet untuk masyarakat serta wisatawan. Karnaval Isen Mulang tahun 2023 senyatakan Karnaval Budaya Isen Mulang jadi acara tahunan untuk memperingati Hari Jadi Kalimantan Tengah. Pertunjukan budaya ini digelar di Palangkaraya Rabu 24 Mei dan diikuti 81 peserta dari berbagai kalangan mulai dari organisasi perangkat daerah hingga komunitas paguyuban. Peserta tampil dengan kostum unik dan membawakan tarian diiringi musik dari daerahnya masing-masing membuat karnaval semakin semarak. Mudah-mudahan kita bisa memberikan hiburan ya kepada masyarakat dalam rangka Hari Ulang Tahun Kalimantan Tengah ini sekaligus mengedukasi kepada mereka bagaimana ragam budaya Kalimantan Tengah. Parade tarian dan musik ini menjadi magnet untuk masyarakat serta wisatawan. Yang uniknya itu dari beragam daerah-daerahnya, di sini unik-unik semua karena tidak semua Kalimantan Tengah itu sama, jadi banyak tradisi-tradisi masing-masingnya dari agama-agamanya, yang lain-lain juga. Berarti budayanya sangat menyatu, Pak. Betul. Penyelenggara festival juga menyediakan uang pembinaan senilai Rp156 juta untuk peserta dengan kategori penilaian mulai dari atraksi penampilan hingga keindahan miniatur. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan. Moral dari cerita ini adalah jangan sekali-kali.
TNI Angkatan Laut mendorong masyarakat pesisir yang ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara agar membudidayakan tanaman vanili sebagai salah satu upaya mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui pembinaan ketahanan wilayah bahari, Dinas Potensi Maritim TNI Angkatan Laut memberikan penyuluhan sekaligus mempraktikkan penanaman vanili di pekarangan Pangalestari Jala Senastri Kendari pada Rabu 24 Mei. Dari pimpinan kita, karena usul dari bawah dan diterima pimpinan TNI Angkatan Laut melalui Dinas Potensi Maritim atau Dispotmar Mabesal melakukan pembinaan ketahanan wilayah atau Bintahwil Bahari kepada masyarakat pesisir di Kota Kendari Rabu 24 Mei. Dalam kegiatan ini, Mabesal bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Kendari memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat pesisir terkait cara penanaman serta perawatan tanaman vanili. Sekaligus mempraktekkan penanaman vanili di pekarangan Pangalestari, Jala Senastri Kendari. Melalui Bintahwil Bahari ini, TNI AL mendorong masyarakat pesisir yang ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara untuk membudidayakan tanaman vanili, baik secara mandiri maupun dengan metode kelompok tani. Kepala Dinas Potensi Maritim Mabes TNI AL, Laksma TNI Suradi menyampaikan, program budidaya vanili merupakan sinergisme dengan Kementerian Pertanian sebagai salah satu upaya untuk mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita mendukung program penanaman. Kenapa vanili kita pilih? Karena vanili itu tadi sudah saya jelaskan, vanili adalah bagian dari rempah produk asli Indonesia yang bernilai tinggi dan tidak bisa ditanam secara massal, namun harus hand to hand. Ini ada ikatan batin antara pohon dengan penanamnya. Oleh sebab itu, ini cocok untuk program prajurit. Ini salah satu tugas saya. Pemerintah Kota Kendari mengaku akan terus mendorong serta mendukung warga pesisir untuk konsisten dalam program budidaya vanili dengan menyiapkan tenaga penyuluh pertanian dari instansi terkait. Ini luar biasa bagi masyarakat Kota Kendari untuk meningkatkan kesejahteraan yang merupakan program dari pemerintah pusat melalui Kepala Staf Angkatan Laut yang hari ini dihadiri oleh Pak Jenderal langsung untuk memberikan motivasi, dukungan, dan sarana-prasarana untuk masyarakat Kota Kendari. Kami akan laporkan ke pimpinan di Dinas Kota Kendari, ada Dinas Pertanian, akan berkolaborasi dengan pihak Angkatan Laut untuk membantu masyarakat yang ada di wilayah Kota Kendari. Program ini sangat luar biasa, ada output yang bisa kita dapat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, prosesnya kan sudah dari hulu hilir sampai kemudian dari proses penanamannya, kita diberi binte, kita diberi yang namanya bibit, kemudian proses penjualannya sudah disiapkan juga diterima oleh Angkatan Laut. TNI AL berkomitmen akan terus memberikan pendampingan dan pembinaan bagi masyarakat, bahkan siap membantu dalam pemasaran hasil budidaya vanili nanti. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan. VBGH Papua Youth Kreatif menggelar Festival Kopi Papua Coffee Expo 2023 pada Rabu 24 Mei sebagai ajang perkenalan cita rasa kopi Papua kepada masyarakat yang lebih luas. Festival ini juga diharapkan bisa membantu mempopulerkan kopi Papua hingga ke mancanegara. Kopi Papua untuk Indonesia dan dunia. Itulah tema diusung dalam Coffee Expo 2023 dalam pameran yang digagas Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Rabu 24 Mei. Sebanyak 38 UMKM dari Bumi Cendrawasih itu turut berpartisipasi. Pelaksana Harian Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun mengatakan, kopi merupakan komoditi unggulan tanah Papua yang harus semakin dipopulerkan lewat pameran seperti ini. Ini adalah awal yang baik untuk anak-anak Papua menunjukkan jati dirinya bahwa mereka juga bisa melakukan event yang besar, terutama komoditi unggulan kita di tanah Papua yang beraneka ragam dan ini harus diketahui oleh publik. Ketua Panitia Pameran Lita Numberi mengatakan festival yang mempertemukan petani kopi dan pelaku usaha ini diharapkan menjadi pondasi mengembangkan kopi Papua agar semakin dikenal dan dinikmati hingga ke mancanegara. Ini bertujuan untuk mempromosikan atau menampilkan kopi Papua dari hulu sampai hingga ke hilir. Kopi Papua bukan hanya terjual di Indonesia, tapi juga sampai ke dunia.
Selain itu, pemerintah Provinsi Papua menunjukkan dukungan terhadap UMKM dengan memboyong pelaku usaha kopi ke Milan Expo pada September mendatang. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup Beranda Nusantara hari ini. Follow dan subscribe semua akun sosial media kami untuk berita lainnya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini, menghaturkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Om Santi, 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 Om.